مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا علينا كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita yang membahas sebuah kutaib yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala yang berjudul Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah. Sebelumnya tafadhol maju terlebih dahulu supaya lebih mengisi saf yang kosong. Kalau dulu di zaman Al-Imamul A'mash, jamaah atau mustami' yang hadir itu bahkan sampai berdesak-desak menempel-nempel Al-A'mash. Kalau dulu di zaman Al-Imam Al-A'mash, seorang tabi'in, sampai-sampai karena tidak sukanya Al-Imamul A'mash dengan perilaku sebagian jamaahnya, sampai-sampai mengatakan minggir, karena saking dempetnya sini agak sampai sini. Sampai di antara jamaah ada yang diludahi. Karena dia ngomong suruh minggir tapi tidak mau, di situ lagi. Karena Imam Al-A'mash adalah seorang imam yang masya Allah yang berwibawa. Dia tidak butuh murid, tapi murid yang membutuhkannya. Berkali-kali murid itu mendapatkan perlakuan yang buruk dari seorang guru, dari seorang Al-Imam Al-A'mash. Tapi para thalabatul ilmi di zaman itu memang benar-benar dicari ilmu. Jadi tidak peduli apa yang didapatkannya dari seorang guru. Kalau kita beda. Sekali misalkan datang ke rumah ustadz, kemudian ustadz mengusir kita, misalkan dengan menyemprotkan air dan sebagainya, maka niscaya kita tidak akan datang kembali. Para ulama dulu atau para penuntut ilmu zaman dahulu beda. Yang mereka cari adalah benar-benar ilmu. Apapun yang didapat dari seorang guru mereka tidak peduli. Sampai-sampai Al-Imamul A'mash itu dia membeli seekor anjing untuk mengusir para penuntut ilmu yang datang ke rumahnya. Karena Al-Imamul A'mash ini banyak para penuntut ilmu yang hadir yang ingin mendengar hadis dari Al-Imamul A'mash. Maka Al-Imamul A'mash membeli seekor anjing disimpan di depan rumah. Anjing penjaga. Para penuntut ilmu datang, kemudian anjing ini menggonggong mengejarnya. Para penuntut ilmu melari. Terus setiap hari begitu sampai anjing tersebut wafat. Para penuntut ilmu itu masuk ke rumah Al-Imamul A'mash kemudian bertanya, "Wahai imam, kemana anjing yang biasanya mengejar-ngejar kami?" Kata Imam A'mash, yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan yang mencegah dari yang mungkar telah mati, katanya. Anjing tersebut disifati oleh Imam A'mash adalah yang senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf dan senantiasa melarang dari yang kemungkar. Bahkan dikatakan bahwa anjing tersebut mati syahid karena telah mengejar-ngejar kalian, katanya. Ini Imam A'mash. Tapi yang menariknya adalah para penuntut ilmu di zaman tersebut mereka tidak begitu saja kemudian dia pun tidak mau menghadiri Al-Imam A'mash lagi, tidak. Tapi yang mereka cari benar-benar ilmu. Maka meskipun Al-Imam A'mash menyiapkan anjing penjaga di depan rumahnya, mereka tidak peduli. Terus sampai anjing tersebut wafat hingga akhirnya Al-Imam A'mash pun menyampaikan hadis kepada mereka. Ini semangat yang luar biasa dari mereka. Nah, kita sekarang masuk ke dalam pelajaran yang kedua dari pelajaran kita. Di pelajaran yang pertama kita telah belajar tentang Al-Fatihah. Di antara yang kita pelajari adalah makna ringkas atau tafsir ringkas dari surah Al-Fatihah. Dan di antara yang perlu untuk diperhatikan juga adalah cara membaca surah Al-Fatihah.
agar seseorang itu ketika dia mengerjakan sholat, ia pun mengerjakan sholat dengan sempurna. Karena Al-Fatihah merupakan bagian dari rukun, syarat atau wajib. Al-Fatihah itu rukun, syarat atau wajibnya sholat? Rukun. Bukan wajib. Bukan syarat. Bukan. Al-Fatihah adalah rukun dari sholat. Rukun dari sholat. Maka pelajaran yang kedua selanjutnya adalah tentang arkanul Islam, arkan al-Islam. Sekali lagi saya katakan bahwasanya Kutaib ini, buku ini ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dalam rangka untuk memberikan pembelajaran kepada orang awam dari kalangan kaum muslimin. Jika ada di antara kita yang sudah tidak lagi berada pada kondisi sebagai seorang awam, maka alangkah baiknya kalau misalkan ia menyibukkan dirinya yang lebih lagi dari ini. Ini diperuntukkan untuk mereka yang awam. Maka dari itu kita akan dapat di pelajaran yang pertama tentang Al-Fatihah. Alhamdulillah dari kecil kita sudah hafal Al-Fatihah. Bahkan terjemahan Al-Fatihah banyak, tafsir Al-Fatihah banyak, tinggal kita baca saja. Namun di sana banyak dari kalangan awam, dari kalangan kaum muslimin yang tidak mampu untuk itu semua, untuk membacanya, untuk mempelajarinya. Maka Syekh bin Baz pun menulis ini dalam rangka untuk orang awam dari kalangan kaum muslimin. Kemudian pelajaran yang kedua adalah pelajaran tentang rukun Islam. Rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? 6. Rukun Islam 5. Bukan 3. 5. Apa saja? Yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat, yang kelima, selesai kajian kita sudah. Boleh pulang. Pelajaran yang kedua tentang rukun Islam. Pelajaran yang ketiga tentang rukun iman. Karena yang hadir sudah tahu semua tentang rukun Islam. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, 4 puasa, 5 haji. Maka sepertinya tidak perlu untuk berpanjang lebar lagi untuk menjelaskan tentang itu semua. Dan rasanya kurang tepat untuk membahas tentang masalah ini karena yang hadir sudah di luar kepala semua. Bahkan mungkin pengetahuannya lebih dalam daripada kita yang menyampaikan di sini. Syekh bin Baz mengatakan bayanu arkanil Islamil khamsah. Pelajaran yang kedua adalah menjelaskan tentang rukun Islam yang 5. Wa awwaluha wa a'zamuha syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang paling pertama dan yang paling utama dari rukun Islam yang 5 itu adalah syahadat bahwasanya an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, yang disebut dengan 2 kalimat syahadat. Bisyarhi ma'aniha, dengan menjelaskan makna yang terkandung di dalam 2 kalimat syahadat tersebut. Ma'abayani syuruti la ilaha illallah, bersama dengan penjelasan tentang syarat dari la ilaha illallah. Dan yang ini kita akan pelajari, dan ini yang akan kita bahas tentang makna dari la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Dan yang kedua, kalau cukup waktunya, kita akan membahas tentang syarat dari la ilaha illallah. Syarat dari la ilaha illallah. Sebelum masuk ke dalam pembahasan tentang makna dari la ilaha illallah dan syarat dari la ilaha illallah, saya ingin menyebutkan beberapa hadis tentang keutamaan dari la ilaha illallah. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala memiliki sebuah tulisan yang berjudul Kalimatul Ikhlas. Kalimatul Ikhlas. Di dalamnya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali menyebutkan tentang keutamaan dari Kalimatul Ikhlas ini, yaitu la ilaha illallah. Kemudian menjelaskan tentang makna dari la ilaha illallah tersebut. Yang mana buku ini ditahqiq oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan buku ini di dalamnya terkandung fadilah-fadilah, keutamaan dan ilmu yang sangat bermanfaat. Keutamaan yang pertama, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk surga. Pasti akan masuk ke dalam surga. Siapa yang akhir ucapannya di dunia adalah la ilaha illallah, maka ia pasti akan masuk ke dalam surga. Maka dari itu disyariatkannya untuk mentalkinkan seorang yang dalam keadaan sakaratul maut kalimat yang mulia la ilaha illallah. Kenapa? Agar kiranya orang yang dalam keadaan sakarat itu tidaklah terlontar dari lisannya kecuali yang terlontar terakhir kali dari lisannya adalah kalimat la ilaha illallah.
Kalau misalkan seorang yang sekarat itu tatkala mengucapkan la ilaha illallah kemudian berucap dengan ucapan yang lain, misalnya memanggil-manggil anaknya, misalnya memanggil-manggil istrinya, misalnya memanggil-manggil ayahnya dan lain sebagainya, maka segera talqinkan lagi la ilaha illallah. Kenapa? Agar kiranya kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat terakhir yang diucapkannya di dunia. Bukan maknanya ketika sudah ditalkinkan sudah, kemudian orang ini memanggil-manggil anaknya, memanggil-manggil kerabatnya dan lain sebagainya, wah yang penting sudah mengucapkan la ilaha illallah sudah selamat. Tidak. Tapi agar kiranya seseorang ini benar-benar mengucapkan ucapan yang terakhirnya adalah la ilaha illallah, bukan ucapan yang lain. Ini disyariatkannya mentalkilkan seorang yang dalam keadaan sakaraat untuk mengucapkan la ilaha illallah, untuk mendapatkan keutamaan dari hadis ini. Karena Rasul bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini keutamaan yang pertama. Dan untuk mengucapkan la ilaha illallah di penghujung hayat kita itu bukanlah perkara yang mudah. Mudah Ustaz, tinggal ucapan saja la ilaha illallah. Tidak. Karena nanti di sana banyak penghalang-penghalangnya. Karena nanti di sana betapa banyak orang yang mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kita pun bisa mengucapkannya, bahkan orang-orang yang lain pun bisa mengucapkannya. Namun tatkala dalam keadaan sakarat, ia tidak mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dan kita dapati hal tersebut, baik kisah yang kita dengar ataupun kisah yang kita baca dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua, ini keutamaan dari kalimat la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan ucapan terakhirnya di dunia dengan la ilaha illallah dijanjikan dengan surga. Kemudian yang kedua dari sahabat yang mulia Ubadah bin Samit, ia mendengar dari Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqahu ila Maryam wa ruhum minhu wa annal jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Siapa yang bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itulah satu-satunya zat yang patut untuk diibadahi, tidak ada yang lain. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwasanya Rasulullah SAW Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Kemudian yang ketiga, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, bahwasanya Nabiullah Isa itu adalah utusan Allah dan hamba Allah. Yang keempat, wa kalimatu alqahu ila Maryam wa ruhum minhu, yang mana Isa ini merupakan kalimat yang Allah lontarkan kepada Maryam, dan mana Isa itu merupakan ruh yang Allah ciptakan. Wa annal jannata haqqun, dan bersaksi bahwasanya namanya surga itu hak ada. Wan naru haqqun, dan yang namanya neraka itu hak ada. Siapa yang mempersaksikan kelima hal ini, maka kata Rasulullah SAW, adkhalahu Allahul jannata, maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga. Ala ma kana minal amal, tak peduli betapa banyak amalan dikerjakannya. Ala ma kana minal amal. Para ulama menjelaskan maksud dari ala ma kana minal amal, pertama, tidak peduli betapa banyak amalan dikerjakannya. Misalkan amalannya pas-pasan, yang penting dia mempersaksikan 5 hal ini, maka Allah pasti akan masukkannya ke dalam surga. Atau tafsiran yang kedua adalah dia masuk ke dalam surga sesuai dengan amalan yang dikerjakannya di dunia. Kalau amalan yang dikerjakannya banyak, maka dia akan berada di dalam surga yang atas. Tapi kalau misalkan amal kebaikannya itu sedikit, maka ia berada di surga yang bawah. Ini tafsir tentang kalimat ala ma kana minal amal. Siapa yang mempersaksikan 5 hal ini, maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya sallallahu alaihi wasallam menjamin seorang tersebut dengan surga. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannati tsamaniyati syaa. Allah akan memasukkannya ke dalam surga, terserah tinggal pilih dari pintu yang mana dari 8 pintu surga itu. Kita ingin lewat pintu ini, silakan. Anda ingin lewat pintu yang sebelah sini, silakan. Asalkan syaratnya bersaksi tentang 5 hal ini. Bahwasanya la ilaha illallah, bahwasanya Muhammad Rasulullah wa abduhu, bahwasanya Isa Rasulullah wa abduhu, bahwasanya al-jannah haqqun, bahwasanya an-nar haqqun, maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisan sallallahu alaihi wasallam menjamin dengan surga. Menjamin dengan surga.
Tidak peduli betapa banyak dosa yang diperbuatnya, tidak peduli betapa sedikitnya amal kebajikan yang dilakukannya. Yang penting syaratnya mempersaksikan 5 hal ini. Ini diantara keutamaan dari la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah harramahullahu 'alan nar. Siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada zat yang patut untuk diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, harramahullahu 'alan nar, maka Allah pasti akan mengharamkannya dari api neraka. Allah akan haramkan dirinya dari api neraka. Kalau ada pilihan, ingin masuk surga ataukah ingin diharamkan dari api neraka? Kalau ada pilihan, pengennya mana? Pengen masuk surga apa pengen diharamkan dari api neraka? Kalau ada pertanyaan, kalau ada pilihan misalkan, silahkan kalian pilih, pengen masuk surga apa pengen diharamkan dari api neraka? Kenapa diharamkan dari api neraka? Karena kalau masuk surga belum tentu langsung masuk. Iya benar begitu. Karena ia masuk ke dalam surga belum tentu dia langsung masuk ke dalam surga, bisa jadi lewat neraka dulu, disucikan dulu, kemudian akhirnya baru masuk surga. Adapun yang diharamkan dari api neraka, maka dia tidak masuk ke dalam api neraka tersebut, meski hanya beberapa saat, tapi dia langsung masuk ke dalam surga. Maka ini janji dari Rasulullah SAW. Maka ini janji dari Allah melalui lisan Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bersaksi bahwasanya la ilaha illallah dan Muhammad itu Rasulullah, maka Allah pasti akan mengharamkan baginya neraka. Ini diantara keutamaan. Keutamaan yang lainnya sangatlah banyak, namun cukuplah bagi kita 3 keutamaan ini saja. Kemudian Al-Imamul Hasanul Basri, seorang tabi'in, pernah ditanya. Dikatakan inna nasan yaqulun man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Al-Imamul Hasanul Basri pernah ditanya, wahai imam, manusia berkata bahwasanya man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Maka Al-Imamul Hasanul Basri mengatakan, faqal man qala la ilaha illallah fa'adda haqqaha wa fardaha dakhalal jannah. Siapa yang bersaksi, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah fa'adda haqqaha wa fardaha, dan ia pun menunaikan haknya dan ia pun menunaikan kewajiban-kewajibannya, maka dia yang pasti akan masuk ke dalam surga. Telah berlalu keutamaan-keutamaan tentang la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, siapa yang bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, maka dia pasti akan masuk surga. Siapa yang ucapan terakhirnya di dunia adalah la ilaha illallah, dia masuk ke dalam surga. Kemudian Allah haramkan dari api neraka. Maksudnya bukan hanya mengucapkan dan bersaksi saja, tidak. Tapi kata Imamul Hasanul Basri, fa'adda haqqaha wa fardaha, menunaikan hak-haknya dan kewajiban-kewajiban dari kalimat tersebut, menunaikan berbagai macam konsekuensi yang terkandung di dalam 2 syahadat tersebut. Maka dari itu dahulu saat saya masih SMA, saya pernah ditanya dengan sebuah pertanyaan, saya pun berpikir. Pertanyaannya adalah tentang rukun Islam yang 5. Katanya rukun Islam yang 5, kalau sholat sudah jelas pengamalannya, yaitu kita sholat 5 waktu. Zakat sudah jelas cara pengamalannya, puasa sudah jelas cara pengamalannya, begitu juga haji. Adapun 2 kalimat syahadat, bagaimana cara pengamalannya? Saya berpikir, iya ya, bagaimana cara mengamalkan 2 kalimat syahadat? Masa hanya sekedar diucapkan saja asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sudah. Kemudian setelah belajar dan belajar, ternyata akhirnya faham bagaimana cara mengamalkan, bagaimana cara merealisasikan, bagaimana cara menunaikan hak dan kewajiban yang terkandung dari la ilaha illallah tersebut. Kemudian waqala Wahab ibn Munabbih liman sa'alahu, ada yang bertanya kepada Al-Imam Wahab ibn Munabbih, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah la ilaha illallah itu kunci surga? Kalau kita ingin masuk ke dalam surga, kuncinya adalah la ilaha illallah. Siapa yang ingin masuk surga namun ia tidak mengucapkan, ia tidak bersaksi dan dengan 2 kalimat syahadat ini, maka ia tidak akan masuk surga meskipun amalannya banyak. Qala bala, maka Imam Wahab bin Munabbih mengatakan benar, la ilaha illallah merupakan kunci surga. Walakin mamin bimiftahin lahu asnan, ya namanya kunci itu pasti ada gigi-giginya.
Tidak mungkin kunci itu halus saja, begitu saja halus. Fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan futikalak. Kalau engkau membawa kunci yang ada gigi-giginya, maka niscaya akan terbuka surga tersebut. Wa illa lam yuftahlak. Namun jika kunci tersebut tidak memiliki gigi-gigi, maka niscaya surga tidak akan terbuka. Begitu halnya dengan kunci yang kita pegang, kunci rumah, kunci motor. Kalau misalkan kuncinya lurus rata begitu saja, maka tidak mungkin bisa masuk ke dalam motor. Begitu juga dengan bagaimana kita bisa membuka rumah dan lain sebagainya. Tapi yang namanya kunci dari zaman dulu sampai sekarang itu pasti memiliki gigi-gigi. Memiliki gigi-gigi dengan berbagai macam bentuknya. Begitu juga dengan kunci surga. Dan gigi-gigi tersebut adalah syarat dari la ilaha illallah. Siapa yang hanya mengucapkan la ilaha illallah namun syaratnya tidak terpenuhi, maka bagaimana bisa seseorang itu masuk ke dalam surga? Dan siapa yang tidak mengetahui syarat dari la ilaha illallah, maka bagaimana mungkin seorang hamba itu bisa masuk ke dalam surga? Kalau misalkan kita hendak sholat kemudian kita tidak mengerti syarat dan rukun sholat, bagaimana bisa sholat tidak diterima oleh Allah? Bagaimana bisa? Jam 8 misalkan kemudian kita sholat zuhur, Allahu Akbar. Yang penting niatnya ikhlas. Yang penting mengikuti Rasulullah SAW tata caranya. Misalkan, namun dia tidak mengerti di antara syarat sah sholat adalah masuknya waktu sholat. Apakah sholatnya tersebut diterima oleh Allah? Kita katakan sholatnya tidak diterima. Kenapa? Karena syaratnya tidak terpenuhi, yaitu masuknya waktu zuhur. Begitu juga dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah merupakan kunci surga, dan yang namanya kunci memiliki gerigi-gerigi, dan gigi-gigi tersebut adalah syarat dari la ilaha illallah. Siapa yang tidak memenuhi syarat tersebut, maka bagaimana mungkin seorang hamba itu bisa masuk ke dalam surga? Kemudian Al-Imam Abdurrahman bin Hasan berkata, man syahida an la ilaha illallah ay man takallama biha arifan di ma'naha amilan bimuqtadaha batinan wa zahiran fala budda fi syahadatain minal ilmi wal yaqin wal amal bimadluliha. Al-Imam Abdurrahman bin Hasan, murid atau cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mengatakan, man syahida an la ilaha illallah, siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi dengan sebenar-benarnya peribadahan kecuali hanya Allah, maksudnya adalah man takallama biha, siapa yang berucap dengan syahadat tersebut, arifan li ma'naha, yang mana ia mengetahui makna yang terkandung dari syahadat tersebut. Pertama, mengetahui maknanya. Yang kedua, amilan bimuqtadaha batinan wa zahiran, kemudian seseorang itu mengamalkan apa yang terkandung di dalam dua kalimat syahadat itu, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Fala budda fi syahadatain minal ilmi wal yaqin, maka mesti dari dua kalimat syahadat itu ilmu dan keyakinan, wal amal bimadluliha, dan beramal terhadap konsekuensi yang terkandung di dalamnya. Maka bukan hanya sekedar ucapan saja, tapi harus mengerti, mengetahui makna yang terkandung di dalamnya. Dan bukan hanya sekedar mengerti dan mengetahui saja, namun harus diamalkan konsekuensi dari dua kalimat syahadat tersebut. Wa qala aidan, kemudian berkata kembali, amman nutqu biha min ghairi ma'rifati li ma'naha wala yaqinin wala amalin bima taqtadihi minal bara'ati minasyirki wa ikhlasil qawli wal amal, qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalb wal jawarih fa ghairu nafi'in bil ijma'. Maka hanya sekedar ucapan di lisan saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah 1000 kali, 2000 kali, 10.000 kali, di mana seseorang yang mengucapkannya tidak mengerti makna yang terkandung di dalamnya, dan tidak pula yakin terhadap makna yang terkandung di dalamnya, dan tidak mengamalkan konsekuensi dari dua kalimat syahadat tersebut, di antaranya adalah berlepas diri dari kesyirikan, wa ikhlasul qawli wal amal, dan tidak ikhlas dalam ucapan dan perbuatan, ucapan hati dan ucapan lisan, amalan hati dan amalan perbuatan, fa ghairu nafi'in, maka ucapan la ilaha illallah tersebut tidak bermanfaat sama sekali baginya, bil ijma', dengan kesepakatan para ulama. Maka hanya sekedar ucapan tapi tidak mengerti maknanya, maka hanya sekedar ucapan tapi tidak mengerti bagaimana konsekuensi yang terkandung di dalamnya, maka tidak bermanfaat sedikit pun, tidak bermanfaat sedikit pun. Dan ini secara ijma, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan.
Maka muncul pertanyaan, kalau begitu apa makna dari syahadat, dua kalimat syahadat ini? Terkhusus yang ingin kita bahas adalah la ilaha illallah. Apa maknanya? Sebagian manusia mengatakan bahwasanya makna dari la ilaha illallah itu adalah la khaliqa wa raziqa illallah. Tidak ada yang menciptakan dan tidak ada yang memberikan rezeki kecuali hanya Allah. Sebagian kaum muslimin juga ada yang mengatakan bahwasanya makna dari la ilaha illallah adalah la hakimiyata illallah. Bahwasanya tidak ada yang berhak untuk membuat hukum kecuali hanya Allah, atau dengan kata lain tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya makna dari la ilaha illallah adalah la ma'buda illallah, tidak Tuhan selain Allah. Kira-kira makna tersebut la khaliqa wa raziqa illallah, tidak ada pencipta dan tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, benar apa salah? Benar. Adapun mana dari la hakimiyata illallah, tidak ada hukum atau tidak ada yang membuat hukum kecuali Allah, kira-kira benar apa salah? Benar semua. Kalau begitu, apa mana la ilaha illallah kira-kira dari tiga mana tadi? Kira-kira atau semuanya itu merupakan makna dari la ilaha illallah? Semuanya makna dari la ilaha illallah. Jadi Rasulullah SAW berdakwah dakwah la ilaha illallah, dan Rasulullah SAW sampai diperangi oleh orang-orang kafir musyrikin hanya demi menunaikan mana ini. Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW agar mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir mengucapkan la ilaha illallah berarti adalah mana ini. Wahai orang-orang musyrik, yakinlah bahwa saya memberikan rezeki itu adalah Allah. Begitukah? Hah? Betul. Benar. Benar semuanya. Di sini belajar tauhid berapa tahun, Pak? Kita akan membahas tentang makna la ilaha illallah. Coba apakah benar apa yang kita jawab tadi ataukah salah? Pertama, perlu diketahui bahwasanya dakwah para anbiya dan para rasul, termasuk Rasulullah SAW, adalah dakwah tauhid. Dakwah tauhid. Kemudian dakwah tauhid yang mereka perjuangkan adalah untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Sekarang pertanyaannya, apa maksud atau makna dari la ilaha illallah? Apakah makna yang tadi barusan kita sebutkan ataukah bukan? Begitu. Sekarang kita lihat, apakah orang-orang kafir musyrikin di zaman Rasulullah SAW itu tidak mengenal bahwasanya Allah yang memberikan rezeki dan menciptakan? Jawabnya, mereka mengenal. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam banyak ayatnya bahwasanya apabila kita bertanya, misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard, amman yamliku sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah." Allah sendiri yang berfirman, mengatakan, apabila engkau bertanya kepada mereka, man yarzuqukum, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian, minas sama'i wal ard, dari langit dan dari bumi. Amman yamliku sam'a wal absar, ataukah siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang dapat menghidupkan dan mematikan, dan siapakah yang mengatur alam semesta ini? Ini pertanyaan kepada orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW. Apa jawab orang-orang musyrikin kafirin di zaman Rasulullah SAW? Mereka akan mengatakan fasayaquluna Allah. Mereka akan mengatakan bahwasanya itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rezeki Allah, yang menciptakan dan menghidupkan Allah, yang mengatur alam semesta Allah. Pertanyaannya, masuk akalkah Rasulullah SAW dakwah la ilaha illallah agar orang-orang kafir mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Apa makna dari la ilaha illallah? Agar mereka mengakui bahwasanya yang memberikan rezeki adalah Allah. Bersama dengan itu mereka mengakui memberikan rezeki adalah Allah. Maka tidak akan mungkin Rasulullah SAW diperangi. Kenapa? Karena mereka sudah meyakininya. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir meyakini bahwasanya memberikan rezeki adalah Allah, yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah, yang mengatur alam semesta adalah Allah. Kalau makna ini adalah makna dari la ilaha illallah yang dibawa oleh Rasulullah SAW mendakwakan kepada kaum musyrikin dan kafirin, maka niscaya dengan mudah mereka akan menerimanya. Tapi mengapa mereka malah menolak? Kan aneh pertanyaannya. Kalau misalkan maknanya adalah tidak ada yang memberikan rezeki kecuali hanya Allah, mereka pun telah mengakuinya. Tapi mengapa mereka menolak? Bahkan mereka sampai mencaci Rasul, berperang melawan Rasulullah SAW. Rasulullah sampai diusir dari negerinya. Maka berarti bukan ini makna yang terkandung dari kalimat la ilaha illallah. Loh Ustaz, masa iya yang memberikan rezeki kan Allah?
Iya memang benar, maknanya benar. Tapi pertanyaannya, apakah makna ini merupakan makna dari la ilaha illallah? Maka jawabannya tidak benar. Kenapa tidak benarnya? Karena orang musyrikin dan kafirin yang diperangi oleh Rasulullah SAW meyakini hal itu. Bahkan di antara keimanan mereka, loh bagaimana mungkin orang musyrik beriman? Maksudnya keyakinan mereka yang diyakini oleh orang-orang musyrik. Siapa yang mengatakannya? Ah Ustaz, ada saja Allah yang berfirman. Atau barangkali cetakan Quran saya salah cetak mungkin. Tidak, Al-Quran semuanya benar. Pengen buka yang cetakan Indonesia sama, dibuka yang di Arab Saudi pun sama. Surat Yunus ayat 31-32. Itu Allah tegaskan di dalam Al-Quran. Maka memaknai la ilaha illallah, bahwasanya makna dari la ilaha illallah adalah tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Ini merupakan makna yang keliru. Ingat pertanyaannya, apakah makna ini merupakan makna dari la ilaha illallah? Kalau pertanyaannya apakah benar Allah memberikan rezeki dan menghidupkan dan mematikan, jawabannya benar. Tapi kalau pertanyaan selanjutnya, apakah makna ini merupakan makna dari la ilaha illallah, maka jawabannya tidak benar. Kenapa? Karena orang kafir musyrikin mengakui akan hal tersebut. Siapa yang berkata, siapa yang mengatakan tersebut? Allah Subhanahu wa taala. Ini maka makna yang pertama keliru. Namun inilah yang tersebar di sebagian kaum muslimin. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Apakah makna ini benar? Jawabnya, kalau tidak ada hukum kecuali hukum Allah, benar. Tapi kalau misalkan makna ini merupakan makna dari la ilaha illallah, maka ini tidak benar juga. Kenapa? Karena kalimat tidak ada hukum kecuali hukum Allah ini merupakan bagian dari tauhid al-asma wa sifat. Dan ini pun telah diakui oleh orang-orang musyrikin kafirin. Bahwasanya yang berhak menetapkan hukum adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan melihat bahwasanya makna yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dari kalimat la ilaha illallah bukanlah ini semua. Kemudian makna yang terakhir, la ma'buda illallah, tiada Tuhan selain Allah, sebagaimana yang biasa kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Apakah makna tersebut benar? Benar? Ataukah salah? Kalau salah, salahnya di mana dan bagaimana benarnya? Kenapa? Kenyataannya banyak Tuhan yang disembah. Iya, benar jawabannya. Jawabannya ini pun salah. Kenapa? Karena Tuhan di muka bumi ini banyak. Tuhan di muka bumi ini banyak. Contohnya Isa Al-Masih dianggap oleh orang Nasrani sebagai Tuhan. Berarti adakah Tuhan di muka bumi? Ada. Tuhan itu di muka bumi ada. Ada yang hak, ada yang batil. Kira-kira patung-patung yang orang-orang musyrikin buat, apakah mereka anggap patung itu Tuhan? Jawabannya orang-orang musyrikin, orang kafirin di zaman ini, ketika membuat patung mereka berkeyakinan bahwa patung tersebut adalah Tuhan. Sekarang pertanyaannya, Tuhan tersebut Tuhan hak ataukah Tuhan batil? Jawabnya Tuhan batil. Pertanyaannya, adakah Tuhan entah itu yang hak ataupun batil di dunia? Jawabannya ada. Ini diantaranya. Patung yang dibuat oleh orang kafirin musyrikin pun disebut Tuhan, tapi bukan Tuhan yang hak. Kalau la ma'buda illallah, konsekuensinya adalah kita menganggap bahwasanya seluruh Tuhan yang ada di permukaan bumi ini adalah Allah. Patung yang disembah oleh orang-orang kafirin musyrikin adalah Allah. Ini konsekuensi dari ucapan tersebut. Orang-orang yang menyembah pohon, menyembah batu, dan mereka menganggap itu adalah Tuhan, konsekuensinya adalah itu adalah Allah. Kenapa? Karena kalimatnya la ma'buda illallah. Makanya para ulama mengatakan, menambahkan kalimat bihaqtin. Karena namanya Tuhan itu ada yang Tuhan yang batil, ada Tuhan yang hak. Tuhan yang hak adalah Allah Subhanahu wa taala. Zat yang patut untuk diibadahi dengan sebenar-benarnya peribadahan. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakannya, bahwasanya ada Tuhan-Tuhan yang lain itu ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 62, "Dzalika bi annallaha huwal haq wa annama yad'una min dunihil batil." Yang demikian itu bahwasanya Allah merupakan Tuhan, merupakan Rabb yang hak. Adapun yang mereka sembah selain Allah itu adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Dari sini kita tahu bahwasanya namanya Tuhan itu banyak. Kalau kita katakan tiada Tuhan selain Allah, konsekuensinya adalah tidak ada Tuhan satupun di muka bumi ini yang diibadahi oleh manusia kecuali itu adalah Allah. Entah pohon, entah batu, entah patung. Namun yang benar adalah tiada Tuhan yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Kalimat al-haq ini, karena Tuhan itu ada yang batil dan ada pula yang hak.
Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya makna dari la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada satupun zat yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Atau dengan bahasa yang lebih mudah, tiada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Ini makna yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Dan ini makna yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Karena tatkala orang-orang kafir musyrikin diajak untuk beribadah hanya kepada Allah, kemudian meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka, mereka tidak mau, mereka mengingkari. Bersamaan dengan itu mereka mengakui bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah, yang menurunkan hujan adalah Allah, yang menyelamatkan mereka dari mara bahaya adalah Allah, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Tapi bagi mereka, kalau ibadah hanya kepada Allah saja yang satu, aneh rasanya, kurang enak, kurang afdol. Makanya mereka membuat patung-patung berhala-berhala yang disembah oleh mereka. Ini mana dari la ilaha illallah. Ada yang menarik, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi berkata, tatkala banyak dari kalangan kaum muslimin yang tidak memahami tentang makna dari la ilaha illallah, begitu juga kita tadi di awal dikatakan wal murad min hadzal kalimah ma'naha la mujarradu lafziha. Yang diinginkan oleh kalimat ini yaitu la ilaha illallah itu adalah maknanya, bukan hanya sekedar ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah sambil mengatakan afdhalul zikri la ilaha illallah. Ya, kita tahu seutama-utamanya zikir adalah la ilaha illallah, tapi bukan hanya lisan saja yang diinginkan, tapi maknanya. Wal kuffar al juhal ya'lamuna anna muradan Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzal kalimah wa ifradullahi ta'ala bitta'alluq wal kufr bima yu'badu min dunillah wal bara'atu minhu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi mengatakan wal kuffar al juhal, dan orang kafir, ya maaf saja kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, orang kafir yang paling bodoh sekalipun, begitu kalimatnya, ya'lamuna anna muradan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu faham, mereka itu mengetahui yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalimat la ilaha illallah adalah ifradullahi ta'ala bitta'alluq, mengesahkan Allah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana seseorang itu hatinya terikat hanya kepada Allah, tidak kepada hamba-hambanya, tidak kepada manusia. Hatinya hanya terikat kepada Allah. Dia mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala ibadahnya. Wal kufru bima yu'badu min dunillah, dan mengingkari, mengkufuri sembahan-sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wal bara'atu minhu, dan berlepas diri dari kesyirikan dan ahlinya. Ini merupakan makna yang difahami oleh orang-orang musyrik yang paling bodoh sekalipun, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka dari itu mereka enggan ketika Rasulullah SAW mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka enggan. Kenapa? Karena konsekuensi yang berat menurut mereka. Mereka harus meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah, kemudian mereka harus beribadah hanya kepada Allah. Mereka harus memberikan nazar mereka hanya kepada Allah. Mereka harus memberikan sembelihan hanya kepada Allah. Mereka harus beristighotsah hanya kepada Allah. Tidak beristighotsah kepada Lata, Manat, Hubal dan lain sebagainya. Mereka keberatan, mereka tidak ingin itu semua. Fa innahu lamma qala lahum qulu la ilaha illallah. Yang demikian itu tatkala Rasulullah SAW berkata, menyeru kepada orang-orang kafir musyrikin, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah. Qalu, maka orang-orang musyrik ini mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahidan, apakah engkau hendak menjadikan Tuhan yang banyak ini hanya satu saja? Inna hadzal syai'un ujab. Bahkan kata orang-orang kafir musyrikin, ini merupakan sesuatu yang aneh katanya. Aneh katanya, kok masa kita harus beribadah kepada Allah yang satu saja? Ini cara berlogikanya orang-orang kafir musyrikin. Faiza arafta, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, faiza arafta anna juhalal kuffari ya'rifuna dzalik. Oleh karena itu, tatkala engkau telah mengetahui bahwasanya orang kafir yang paling bodoh sekalipun itu mengetahui tentang makna dari la ilaha illallah, fal ajabu mimman yadda'i al-islam, maka yang sangat mengherankan adalah orang-orang yang mereka mengaku sebagai seorang muslim,
yang mereka menisbatkan diri mereka kepada Islam, wa huwa la ya'rifu min tafsiri hadzal kalimah, di mana dia tidak mengerti tentang tafsir, tentang makna yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Padahal orang kufar yang paling bodoh sekalipun tahu. Kemudian seorang muslim tidak mengerti tentang tafsir makna dari kalimat la ilaha illallah, ma'arafahul juhalul kufar, yang diketahui oleh orang kafir yang paling bodoh sekalipun. Ini kata Syekh Muhammad Abdul Wahab. Bal yadhunnu anna dzalika huwa talaffuz bi hurufiha. Bahkan sebagian kaum muslimin menyangka bahwasanya yang diinginkan dari kalimat la ilaha illallah itu hanya sekedar talaffuz saja dengan huruf-hurufnya. Hanya sekedar ucapan la ilaha illallah saja. Min ghairi i'tiqadil qalbi li syai'in minal ma'ani, dengan tanpa keyakinan di dalam hati terhadap apa yang terkandung di dalam makna la ilaha illallah. Wal haziqu minhum yadhunnu anna ma'naha la yakhluq wa la yarzuq wa la yudabbirul amra ilallahi wahdah. Bahkan kata Syekh Muhammad Abdul Wahab, orang yang haziq, yang pandai sekalipun dari kalangan kaum muslimin, mereka menyangka bahwasanya makna dari la ilaha illallah itu adalah la yakhluq, tidak ada yang menciptakan, wala yarzuq, tidak ada yang memberikan rezeki, wala yudabbirul amra, tidak ada yang mengatur alam semesta ini, illallah wahda, kecuali hanya Allah saja. Orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang pandai dari kalangan kaum muslimin, mereka menyangka bahwasanya makna dari la ilaha illallah adalah tidak ada yang memberikan rezeki kecuali hanya Allah. Tidak ada yang menciptakan kecuali hanya Allah. Tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali hanya Allah. Yang mana makna ini adalah makna yang diketahui oleh orang kafir, bahkan oleh orang kafir musyrikin yang paling bodoh sekalipun. Maka dari itu, ini merupakan ucapan yang begitu mengena dari Syekh Muhammad Abdul Wahab. Kemudian dilanjutkan, fala khaira fi rajulin, maka tidak ada kebaikan bagi orang semacam ini. Secerdas apapun, sepandai apapun, tatkala ia memahami bahwasanya mana dari la ilaha illallah adalah tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang menciptakan kecuali hanya Allah, tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali hanya Allah, maka kata Syekh Muhammad Abdul Wahab, fala khaira fi rajulin, maka tidak ada kebaikan pada seorang yang demikian. Memang mana-mana itu adalah makna yang benar, tapi makna itu bukanlah makna yang terdapat di dalam kalimat la ilaha illallah. Maka dari sini kita seorang jangan terkecoh. Dakwah sunnah, dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengedepankan tauhid. Apa itu? Dakwah la ilaha illallah. Maka untuk membedakan antara seorang mubalik, seorang dai, seorang ustad, meskipun mungkin terkadang seorang mubalik menjelaskan tentang la ilaha illallah, mungkin seorang ustad menjelaskan tentang kalimat la ilaha illallah, kita lihat apa makna yang dimaksud oleh sang ustad. Ada di antara kaum muslimin yang hidup di sekitar kita, maksud dari la ilaha illallah adalah agar kita yakin bahwa yang memberikan rezeki itu adalah Allah, agar jangan bergantung kepada makhluk, bahwa yang menjaga kita dari mara bahaya itu adalah Allah, yang memberikan manfaat dan mudarat, mencegah kemudaratan itu adalah Allah. Maka kita akan mengatakan bahwasanya makna ini telah diketahui orang-orang kafir musyrikin, sebagaimana yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran. Kalau ada seorang mubalik, seorang dai, seorang ustadz menjelaskan tentang mana la ilaha illallah adalah ini, maka kita akan mengatakan bahwasanya mana itu keliru. Lantas untuk apa Rasulullah SAW diusir dari negerinya? Lantas untuk apa Rasulullah SAW berperang melawan orang kafir musyrikin? Kalau misalkan makna tersebut ternyata sudah difahami oleh orang-orang musyrikin kufar zaman dahulu. Maka dari itu juhalul kufar a'lam minhu bima'na la ilaha illallah. Orang kafir musyrikin yang paling bodoh sekalipun ternyata lebih mengetahui daripada mereka orang-orang yang pandai, yang cerdas tentang makna la ilaha illallah. Maka kita pun belajar tentang makna la ilaha illallah, tentang rukun Islam yang pertama. Apa itu rukun Islam yang pertama? 2 kalimat syahadat. Dan pada pertemuan ini kita telah selesai membahas tentang apa makna yang terkandung dari kalimat la ilaha illallah. Sehingga kalau ada yang bertanya apa makna la ilaha illallah, kita bisa membedakan mana makna la ilaha illallah yang benar dan mana makna la ilaha illallah yang keliru. Kalau ada yang bertanya apakah makna la ilaha illallah itu adalah maknanya adalah Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menciptakan dan menghidupkan dan mematikan dan sebagainya, kita akan katakan bahwasanya ini bukanlah makna yang diinginkan dari kalimat la ilaha illallah. Kalau ada yang menyanggah kembali, loh
Bukankah Allah yang memberikan rezeki? Bukankah Allah yang menghidupkan dan mematikan? Kita akan mengatakan memang benar, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Semua orang tahu, bahkan orang kafir musyrikin pun tahu. Tapi bukan ini makna yang terkandung dari kalimat la ilaha illallah. Begitu jawabannya. Ini yang berkaitan dengan makna. Maka dari itu kita mengetahui keutamaan yang besar dari kalimat la ilaha illallah itu tidak akan didapati kecuali bagi orang-orang yang faham akan makna la ilaha illallah. Dan keutamaan tersebut tidak akan didapati kecuali bagi orang-orang yang merealisasikan makna la ilaha illallah. Kalau seseorang faham secara teori mana dari la ilaha illallah itu adalah begini, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, di mana hati seorang hamba itu hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya terikat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa yang lain. Kemudian dirinya masih menaruh harapan besar kepada manusia. Kemudian dirinya masih meragukan akan rezeki yang Allah bagikan kepada dirinya, maka pada hakikatnya dia tidak mengerti tentang mana la ilaha illallah. Betapa banyak dari kalangan kaum muslimin, dari orang-orang yang senantiasa hadir di majelis tauhid, hadir di majelis sunnah sekalipun, tatkala mengamalkan itu semua ternyata kita semua jauh dari hal tersebut. Kita mengakui bahwasanya tauhid ar-rububiyah sudah diketahui, sudah difahami, sudah diyakini orang-orang musyrikin dan kafirin. Ternyata kita sendiri kurang begitu yakin terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang muncul keraguan dalam hati kita tentang masalah rezeki untuk hari esok. Terkadang kita muncul rasa was-was. Terkadang harapan kita terlalu besar kita taruhkan kepada manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita masih berpikir bagaimana kalau tidak begini nanti begitu dan lain sebagainya. Bersamaan dengan itu secara teori kita hafal bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah, bahwasanya semua urusan itu ada di tangan Allah, Allah yang mengaturnya. Maka apa yang kita hasilkan dari pengajian kita, dari pembelajaran kita saat ini sampai detik ini kalau begitu, maka ini merupakan makna dari la ilaha illallah. Maka seorang yang mengerti tentang makna la ilaha illallah jangan gantungkan hatinya kepada manusia, gantungkan hatinya kepada Allah. Jangan taruh harapannya kepada manusia, taruhlah harapannya kepada Allah. Memang masing-masing kita memiliki masalah, memang masing-masing kita memiliki cobaan, namun fahami bahwasanya yang dapat memberikan jalan keluar adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi kita untuk mengatakan sabar, 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 namun dalam prakteknya kita pun sendiri sulit untuk bersabar. Kalau saja kiranya kita bersabar sebagaimana tatkala kita sedang berpuasa. Kalau kita sedang berpuasa, kita kira-kira yakin tidak kalau azan maghrib itu akan berkumandang? Yakin, maghrib pasti berkumandang, masa tidak berkumandang? Begitu juga halnya dengan sabar. Yakin bahwa saya jalan keluar itu pasti tiba, pasti Allah siapkan. Yakin. Kalau saja sabar kita semacam itu, kita berpuasa kemudian kita menjalankan aktivitas dengan penuh keyakinan bahwa sore nanti kita berbuka, maka niscaya akan tenang hidup kita. Dan itu merupakan diantara mana dari la ilaha illallah, di mana harapan seorang hamba itu ia ikatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk. Dan inilah makna dari la ilaha illallah. Mungkin yang sedikit ini bermanfaat, barangkali ada 1-2 pertanyaan maka saya persilakan karena waktu juga hampir habis. Tafadhol, barangkali ada 1-2 pertanyaan maka saya persilakan. Apa Ustaz tentang apa yang dipahami tentang makna la ilaha illallah, contoh nyata di zaman musyrikin dan di zaman sekarang ini? Saya tadi terangkan contoh nyata apa yang dipahami paling pintarnya orang muslim di kalangan kita, atau contohnya yang di zaman musyrikin. Tadi dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwasanya orang musyrikin kafirin yang paling bodoh sekalipun mengetahui makna dari la ilaha illallah. Apa contohnya? Contohnya adalah tatkala Rasulullah SAW mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak mau untuk mengucapkannya. Karena mereka orang-orang musyrikin ini kalau sudah berucap, ia tunaikan konsekuensinya, ia amalkan konsekuensinya. Dan orang-orang musyrikin faham betul apa konsekuensi, apa maksud, apa yang terkandung dari kalimat la ilaha illallah. Maka dari awal ia menolak, enggan. Padahal untuk mengucapkan la ilaha illallah saja mudah, tapi mereka tidak mau melakukannya karena konsekuensinya besar menurut mereka. Bahkan menurut orang-orang musyrikin kafirin tidak masuk akal, katanya, kok Tuhan yang banyak tiba-tiba dijadikan satu Tuhan saja? Karena itu merupakan konsekuensi dari la ilaha illallah. Tidak beribadah kepada banyak Tuhan, tapi ibadahnya hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beristighotsah, mereka beristighotsah dengan patung-patung yang mereka buat. Namun apabila mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka beristighotsah hanya kepada Allah dan mereka tidak mau.
Adapun orang-orang di zaman ini, kaum muslimin, banyak dari kalangan kaum muslimin yang dia mudah mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak memahami mana yang terkandung di dalamnya. Bahkan amalannya menyelisih ucapannya la ilaha illallah. Ia datang ke kuburan kemudian meminta barokah dari penghuni kubur. Bersama dengan itu yang mengucapkan afdhalu dzikri la ilaha illallah. Subhanallah. Padahal konsekuensi dari la ilaha illallah adalah berharap keberkahan hanya dari Allah, bukan dari kuburan orang soleh. Bahkan kepada Nabi sekalipun tidak diperkenankan kepada kubur Nabi kemudian kita berharap berkah dari kubur Nabi, karena yang memberikan keberkahan hanya Allah. Sebagian kaum muslimin pun parah keadaannya. Ada dari kalangan awam kaum muslimin yang beristighotsah bukan kepada Allah, tapi kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ahmad Badawi dan lain sebagainya. Mereka ucapkan tersebut, ya Syekh Abdul Qadir Jailani tolong kami, misalkan. Itu ada di antara kaum muslimin yang semacam itu, dan mereka menisbatkan dirinya kepada Islam. Bersamaan dengan itu mereka adalah seorang ahli zikir la ilaha illallah. Kita tidak menyalahkan zikir la ilaha illallah, tidak. Tapi ketidakfahaman mereka tentang makna la ilaha illallah inilah yang merusak akhirnya. Inilah yang merusak. Kalau saja mereka mengetahui makna dan konsekuensi dari la ilaha illallah, maka niscaya itu lebih bermanfaat. Dan ini yang disinggung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa muncul pemahaman semacam ini? Karena dari awal sudah salah. Mereka menyangka bahwasanya la ilaha illallah itu maknanya adalah tidak ada yang memberikan rezeki kecuali hanya Allah, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali hanya Allah, tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali hanya Allah. Itu awalnya. Dan ahli kalam di antara Mu'tazilah dan lain sebagainya, mereka menganggap bahwasanya makna dari la ilaha illallah adalah la raziqa illallah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali hanya Allah. Begitu menurut mereka. Lantas apa bedanya kita dengan orang kafir musyrikin? Mereka mengakui bahwasanya yang memberikan rezeki adalah Allah, kita pun mengakui. Lantas apa bedanya tatkala Rasulullah SAW berdakwah menyeru kepada mereka tentang la ilaha illallah? Apa faedahnya? Kalau begitu, kalau seandainya apa yang didakwakan oleh Rasulullah SAW ternyata orang kafir musyrikin jauh lebih mengetahui daripada kita. Maka dari itu tatkala tadi disebutkan amal hadziqu, orang yang pandai yang cerdas, maksudnya ahli kalam. Karena orang-orang Mu'tazilah adalah orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang cerdas. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, utuz zakah walam yu'tu az-zakah. Utuz zakah walam yu'tu az-zakah. Pertama dengan zal, yang kedua dengan zai. Utuz zakah, mereka ahli kalam Mu'tazilah itu diberi kecerdasan. Walam yu'tu az-zakah, tapi mereka tidak diberikan kesucian hati, kelurusan akidah. Sehingga kecerdasannya tersebut menyebabkan mereka menyimpang. Sehingga tatkala membaca ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, mereka akan hukumi dengan akal pikiran mereka. Loh, masa iya nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian matahari didekatkan, kemudian kita bisa bertahan di bawah terik matahari. Secara logika, kalau matahari berada di atas kepala kita, maka niscaya kita akan hancur, meleleh, terbakar dan lain sebagainya. Begitu kata mereka. Padahal apa yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala? Allah Maha mungkin, Allah Maha menguasai, Allah Maha segala sesuatu. Ini yang disebut dengan ahli kalam, orang-orang Mu'tazilah, di mana mereka memiliki kecerdasan, tapi kecerdasan mereka tidak menyebabkan mereka istiqomah dan tidak pula menyebabkan mereka mendapatkan hidayah. Di zaman para ulama salaf pun banyak orang-orang Mu'tazilah yang mereka adalah orang-orang cerdas. Bahkan di antara orang-orang Mu'tazilah hobinya itu sampai menyewa perpustakaan, hobinya menyewa perpustakaan. Kita membaca satu buku saja kadang entah berapa belas tahun, berapa puluh tahun selesai. Itu pun selesai belum faham. Bisa jadi dibaca salah faham, dan bisa jadi banyak salah fahamnya. Ini orang Mu'tazilah, ahlul bidah, orang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Allah beri kecerdasan. Hobinya pun sangat menakjubkan. Perpustakaan disewa, seluruhnya dibaca kitab-kitab tersebut sampai mati tertindih dengan buku yang dibacanya. Itu diantaranya al-jahil dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak diberi az-zakah, kesucian hati, kesucian jiwa. Maka jangan sampai kita sudah ma'iyah tidak cerdas, sudah ma'iyah tidak seperti mereka, kemudian tidak mengerti tentang akidah lagi. Akidah yang benar, akidah yang lurus tidak tahu. Lantas modal apa yang kita persiapkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Kecerdasan pas-pasan, kemudian rajin pun tidak. Maka dari sini perlu untuk diperbaharui keimanan kita, akidah kita. Bukan hanya teori semata, namun dalam praktek pun harus diperbaharui lagi keimanan dan akidah kita.
Betapa banyak orang yang telah lama mengaji tentang akidah tauhid sampai hafal, aduh pembahasan ini lagi. Tapi dalam prakteknya ia tidak memahami apa yang dipelajarinya tersebut. Wallahu taala alam bisawab.